wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meme Senja Maulana SPD. Saya guru BK di SMA Negeri 1 Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Saya merupakan mahasiswa PPGBK dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video praktik PPL 1 di sekolah saya dengan moda daring. Berikut video praktik PPL 1 dari saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Untuk bisa melihat siapa yang tidak hadir, Bapak akan kirimkan link presensi. Silakan nanti diisi. Sudah ada di grup chat kalian, bisa dicek. Sebelum memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin, 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 Allahumma amin. Terima kasih Alfi sudah memimpin doa. Oke, Bapak ucapkan selamat datang di kelas virtual kita dalam layanan bimbingan konseling. Baik, ini Bapak coba share screen dulu. I get my spirit, strategi meningkatkan motivasi belajar. Setelah kalian nanti mendapatkan materi ini, tentu saja kalian diharapkan mampu nih meningkatkan motivasi belajarnya ya. Bapak berharap kalian mampu memahami pentingnya motivasi belajar. Kalian mampu menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Kalian mampu membangun kesadaran perilaku bermotivasi. Nanti kalian akan disuruh mengisi LKPD supaya merumuskan strategi peningkatan motivasi belajarnya masing-masing. Adapun langkah kegiatannya, kita akan ada paparan materi slide. Nanti di dalam paparan materi slide ini semuanya aktif untuk bisa saling berdiskusi ya. Jadi ini akan membicarakan tentang peningkatan motivasi belajar. Nah, Bapak ini berfokus pada tokoh model. Ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama. Apa yang ada di sini, keep di sini. Setelah nanti materi ini, apa yang menjadi rahasia teman, tolong dijaga bareng-bareng ya. Kita sepakat ya di sini ya. Ya. Nanti kalau Bapak bilang, I get my spirit, kalian jawab ya, I am on fire. I get my spirit. I am on fire. I am on fire. Mudah-mudahan kita terus on fire ya. Ya, Pak. Ya. Baik. Supaya lebih semangat lagi nih, Bapak punya tepuk semangat. Nanti kalau Bapak bilang tepuk semangat. 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 Bisa? Bisa. Oke, siap. Tepuk semangat. 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 Wah, luar biasa nih. Saya lanjutkan lagi. Ini kayaknya udah pada semangat ya, udah pada siap menerima materi? Siap. Sudah siap ya. Bapak akan langsung ke materi. Oke, apa Sub? Motivasi belajar, Sub? Motivasi belajar, semangat untuk belajar untuk mencapai kesuksesan. Wih, Masya Allah. Tepuk tangan buat Yusuf, luar biasa. Nih kata dosen Bapak nih, ini Bapak ambil dari salah satu jurnal yang sudah dipublikasi. Motivasi belajar adalah is the drive to achieve academic success in school. Dorongan untuk menggapai kesuksesan akademik di sekolah. Ditambahkan oleh tokoh lain, Clayton Alderfer, bahwa motivasi belajar itu dorongan internal ataupun eksternal yang bisa membuat kita bertindak untuk mencapai sesuatu. Sehingga ada perubahan tingkah laku. Bapak lanjutkan lagi ya, dari gambar ini nih. Kalau kalian dalam posisi mereka, kira-kira apa yang ada di benak mereka ya? Capek, Pak, lelah. Pak, pusing. Wah, capek. Ya.
Bosan. Nah, kalau kita kaitkan dalam kondisi konteks pembelajaran kalian, itu adalah kondisi di mana motivasinya Rendah. rendah. Ceritain dong, ada nggak yang pernah mengalami itu? Hari ini Pak Arini. Ya, hari ini silakan. Pada saat motivasi hari ini rendah dulu, jadi nggak semangat gitu Pak, pesimis. Nggak apa-apa, itu diterima, ya wajar kalau kita dalam fase itu. Tapi ada strateginya nih untuk bisa meningkatkan ini. Baik, Bapak lanjutkan lagi ya. Jenis-jenis motivasi belajar itu ada dua, motivasi belajar intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik. Di mana motivasi belajar intrinsik itu selalu timbul dari dalam diri. Misalnya, kamu senang terhadap pelajaran tertentu, kamu tahu dan kamu sadar belajar itu penting. Nah, yang kedua, motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi belajar ekstrinsik itu timbul dari luar, dari pengaruh eksternal. Contohnya nih, ada dong yang biasanya dituntut sama pacar, kamu harus ranking 1. Atau ada juga orang tua yang suka ngasih tantangan. Kalau kamu ranking 1, ibu belikan misalnya Apple. Yang terpenting dalam pembelajaran hari ini, dalam layanan hari ini, memiliki motivasi belajar yang tinggi, mau itu dari motivasi belajar intrinsik ataupun ekstrinsik. Bapak lanjutkan lagi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Siti Nur Ajijah, tolong bantu membacakan. Faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar. Internal, hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar. Harapan akan cita-cita, adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik. Oke, baik, Bapak jelaskan satu persatu. Kalau kamu punya cita-cita yang kuat, kemudian cita-cita itu dikonkretkan, dipastikan ini bisa tercapai, misalnya mau jadi dokter. Jadi dokter itu harus S1 kedokteran. Sebelum S1 kedokteran harus lolos dulu misalnya ke jurusan kedokteran. Misalnya lewat SNMPTN, SBMPTN, UMPTN. Nah, sebelum itu ditarik lagi ke sekolah. Oh, sebelum saya lulus ke situ saya harus punya nilai yang baik. Sebelum nilai yang baik saya harus belajar yang baik. Sebelum belajar yang baik, maka motivasi saya harus tinggi. Kenapa sih kita penting punya motivasi belajar yang tinggi? Ayo, ada yang bisa bantu Bapak? Silakan hari ini. Jadi kalau kita punya motivasi belajar yang tinggi, kita akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan kita, Pak. Luar biasa. Oke, Bapak jelaskan, kenapa sih kita penting punya motivasi belajar yang tinggi? Agar kita bisa mencapai sesuatu di kemudian hari. Atau kita bisa sukses, ya. Jiwa optimis itu akan selalu hidup kalau punya motivasi belajar yang tinggi. Gambarannya ini saya bilang, jiwanya selalu muda, walau raganya sudah tua. Oke, baik. Bapak lanjutkan lagi. Dua gambar di depan monitor kalian ini adalah implikasi dari orang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dan yang tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ketika kita bisa memanfaatkan energi dan perubahannya atau pergerakannya, kita akan bergerak menuju ke arah yang jauh lebih sukses. Tapi ketika kita tidak memanfaatkan energi itu dan kita tidak melakukan pergerakan, maka kita akan menjadi seperti gambaran yang kedua. Nah, ini I want to eat. Saya tidak mau melakukan itu. Ya, ini fase kadang-kadang kita tuh lagi mager di rumah. To do it sampai can to do it itu ada gagalnya, ada tidak berhasilnya, itu harus kamu terima resiko itu dan harus terus semangat dan harus dibiasakan. Kemudian sampai berada pada titik puncak, saya berhasil. Ini Bapak punya satu tokoh model. Ini ada namanya Mbak Raini. Dia adalah anak tukang beca dan dia bisa berhasil mendapatkan beasiswa dari pendidikan S1 sampai S3. Mari kita lihat profilnya. Bapak Ibu hanya bisa mendoakan, insya Allah Sino diberikan kemudahan, tetap semangat. Saya dulu angkatan pertama yang mendapatkan beasiswa bidik misi. Saya berasal dari SMK dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Awalnya saya ditolak, alhamdulillah ketika saya daftar di Universitas Negeri Semarang, beasiswanya alhamdulillah diterima. Begitu juga ketika daftar LPDP, baik untuk S2 maupun S3. Saya nggak cuma satu kali loh, setelah saya memperbaiki diri, memantaskan diri, alhamdulillah diterima. Jadi kayak
kita harus berusaha secara optimal untuk mendapatkan sesuatu kayak gitu, tentunya dengan doa orang tua juga. Bapak Ibu selalu menyampaikan, no, Bapak Ibu hanya bisa mendoakan, insya Allah Sino diberikan kemudahan, tetap semangat. Jadi setiap hari Bapak dan Ibu selalu bilang, semangat ya, kayak gitu. Dengan banyaknya peluang kita untuk menggapai cita-cita kita, khususnya dalam menempuh studi jenjang yang tertinggi, manfaatkan peluang tersebut, tetap semangat untuk menggapai cita-cita. Keterbatasan dalam hal ekonomi bukanlah penghalang kita untuk menggapai cita-cita, justru yang memantik kita untuk terus berusaha, untuk ikut serta dalam memutus mata rantai kemiskinan, dan juga ikut memajukan Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Terima kasih. Apa yang bisa kita ambil dari tampilan video tadi? Silakan raise hand. Menurut Cindy sih bahwa kita belajar dari video tadi bahwa kita untuk berpendidikan tinggi itu tidak menentukan misalkan orang tua Tidak menentukan. kemarin ini sukses atau enggak gitu. Jadi pendidikan ada di tangan kita. Jadi kayak miskinnya orang tua enggak menentukan pendidikan kita di situ aja. Mantap. Ya. Nah, jadi dia tuh benar-benar tekad sama impiannya kalau dia pengen mengangkat derajat orang tuanya, dan dia tuh enggak jadikan halangan bahwa orang tuanya misal kayak gak mampu, bapaknya tukang beca, itu enggak menghalangi impian dia untuk menjadi wanita luar biasa yang berpendidikan tinggi. Pelajaran yang saya ambil dari video tadi, pada intinya kita harus tetap yakin kepada kemampuan diri kita. Jangan pernah terpaku sama ekonomi. Intinya kita harus yakin bahwa kita bisa dan pasti akan diberikan jalan oleh Allah. Masya Allah, luar biasa nih. Tepat banget, lanjutkan lagi. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang bermotivasi tinggi. Dia biasanya tekun, ulet, kemudian menunjukkan minat terhadap pembelajaran, lebih senang bekerja secara mandiri, bisa mempertahankan pendapatnya, paling penting. Senang mencari dan memecahkan persoalan. Kita main game dulu. Oke, Dede dulu, Bapak dulu. Bapak aja, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Maaf ya Dede ya. Gimana strategi kamu supaya motivasi belajarmu tetap tinggi? Itu Pak, caranya naikin mood. Ada yang lain? Oke. Siti Nur Ajija. Belajar aku kan kalau ngeliat orang-orang sukses gitu, nanti suka mikir gini, aku juga harusnya kayak gini gitu. Jadi Masya Allah. Ini ada tips bisa meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama adalah tentukan cita-cita. Kemudian cita-cita itu dikonkretkan. Tadi melihat misalnya mau jadi dokter, harus ditarik, dikonkretkan. Gimana caranya saya bisa jadi dokter? Kemudian tentukan reward dan punishment. Main game itu sebagai reward misalnya, punishment, kurangi main game itu sebagai punishment. Analisa, tiru, dan modifikasi perilaku tokoh idolamu. Ini ada yang ingin kamu tanyakan dari materi saya? Nah, dari paparan materi, tayangan video, ataupun yang tadi materi saya berikan, apa nih yang bisa kita simpulkan bareng-bareng? Jadi, itu Pak, kalau misalnya kita punya cita-cita yang tinggi itu, harus tekun, ulet. Kan barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia dapat Pak. Gitu. Harus ambis, Pak, rajin belajar, jangan gampang nyerah. Terus kalau misalkan, kan tadi tuh Mbak Ara ini tuh anak tukang beca, jangan malu gitu Pak. Tepuk tangan semuanya dong. Kemudian ini ada activity yang harus kalian isi. Baik, mari kita refleksikan kegiatan untuk sejenak. Dari materi ini kita sama-sama bisa meningkatkan motivasi belajar. Saya juga sebagai guru di sini sama-sama harus meningkatkan motivasi belajar. Seberapa bermanfaat materi ini? Kira-kira ada yang bisa share? Dari pembelajaran ini sangat bermotivasi banget biar lebih
kita lebih jelas gitu tentang motivasi kita belajar, apa aja yang harus dipelajari. Hari ini mau sharing dulu, Pak. Jadi pertama yang hari ini ituin tuh pergaulan dulu, Pak, gitu. Terus hari ini juga searching gitu, Pak. Kan banyak orang-orang yang sukses gitu, Pak, dari latar belakang yang kurang berada. Tepuk tangan semuanya dong. Oke, baik. Saya hanya akan memberikan penguatan kepada kalian setelah ini bahwa pendidikan itu mengajarkan kita untuk mengerti segala hal, bisa menyelesaikan tentang tantangan-tantangan yang ada di depan. Makanya kita terus harus meningkatkan motivasi belajar. Apa yang tadi dicontohkan hari ini bisa kita tiru bareng-bareng. Baik, untuk yang sudah mengisi link nanti Bapak akan cek ya. Kemudian untuk feedbacknya nanti mungkin di sebelum pertemuan selanjutnya saya minta waktu nanti 10 hari yang akan datang kita juga akan melaksanakan hal yang sama. Alhamdulillah ini semua materi sudah tersampaikan. Alhamdulillah kita sudah berada pada ujung pertemuan. Mungkin ada dari salah seorang siswa yang bisa membantu saya memimpin doa, silakan. Alfi aja, Pak. Masya Allah, Alfi, silakan Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menutup acara pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati dan menutup kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Alfi yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kita terima dengan baik. Kemudian mudah-mudahan kita juga bisa menyerap apa yang menjadi materi hari ini. I get my spirit. I am on fire. I am on fire. Terima kasih semuanya, tepuk tangan. Saya tutup ya materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah hasil pengerjaan LKPD dan angket yang tempo hari diberikan kepada peserta didik. Olahnya di dalam Excel sehingga didapatkan hasil. Ini adalah LKPD, kita tinggal lembar observasi, didapatkan hasil dengan skor 25, yang jika kita lihat kategorinya 25 berada pada kategori sangat baik. Dan ini adalah hasil yang telah diolah. 9 peserta didik menganggap bahwa proses pemberian materi dianggap sudah baik. Dan 21 peserta didik menganggap proses pemberian materi dianggap sangat-sangat baik. Lihat 25 peserta didik menganggap bahwa kegiatan ini sangat baik dan sangat berdampak. Kemudian 3 peserta didik menganggap baik dan berdampak pada dirinya, dan 2 orang menganggap cukup baik dan dianggap cukup berdampak.